Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Seram. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di sebuah desa bernama Tegalwarna, hidup seorang peternak sederhana bernama Pak Tama. Selama 7 tahun, ia merawat seekor sapi putih gagah bernama Si Begul. Bukan untuk dijual, tapi untuk kurban. Namun niat suci itu mengundang bencana. Ketika Juragan Marfu, saudagar kaya yang serakah memaksa membeli dan ditolak, amarahnya berubah menjadi dendam. Ia mengirim santet sungsang, ilmu hitam yang bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Sejak malam itu, suara lonceng sapi berubah menjadi tanda bahaya. Dan di balik rumpun bambu, sesuatu sedang mengintai. Desa Tegalwarna adalah sebuah desa kecil di ujung selatan Kabupaten Wonosobo. Jalannya sempit, dikelilingi sawah dan kebun bambu. Jika malam tiba, hanya suara jangkrik dan kokok ayam hutan yang terdengar. Di sanalah tinggal seorang peternak sederhana bernama Pak Tama, lelaki paruh baya yang terkenal jujur, rajin, dan tidak suka mencari masalah. Ia hidup bersama anak laki-lakinya yang masih mondok di pesantren bernama Dakim, sementara istrinya sudah lama meninggal dunia. Pak Tama punya satu kebanggaan yang tidak ternilai, seekor sapi jantan berwarna putih besar bernama Si Begul. Sapi itu dirawat sejak masih kecil, bahkan sudah diniatkan sebagai kurban ketika pertama kali lahir. Selama 7 tahun, Pak Tama memelihara Si Begul dengan penuh kesabaran. Ia memandikannya setiap pagi, membersihkan kandang hingga mengkilap, dan memberi makan dengan pakan terbaik. Si Begul tumbuh menjadi sapi yang gagah. Tubuhnya kekar, bulunya putih bersih tanpa bercak, tanduknya melengkung sempurna. Keberadaan Si Begul sudah menjadi cerita di seluruh desa. Banyak yang bilang, kalau sapi ini dijual, harganya bisa setara dengan harga satu mobil baru. Tapi bagi Pak Tama, Si Begul bukan untuk dijual. Ia sudah berniat menjadikannya hewan kurban sebagai amal ibadah. Janji yang ia ucapkan setelah selamat dari kecelakaan 7 tahun yang lalu. Niat itu tak tergoyahkan, setidaknya sampai hari itu datang. Siang itu, seorang pria berperawakan tambun turun dari mobil hitam mengkilap yang berhenti di depan rumah Pak Tama. Dari kejauhan saja orang sudah tahu siapa dia. Juragan Marfu, saudagar kaya pemilik toko sembako terbesar di kecamatan. Wajahnya bundar dengan kumis tebal melintang di atas bibir, matanya kecil tapi tajam seperti mata ular yang mengintai mangsa. Ia terkenal licik dan berkuasa. Uangnya bisa membungkam banyak orang. Assalamualaikum, Mbak Tama. Suaranya berat, dibuat ramah, tapi terdengar menusuk. Waalaikumsalam, Juragan. Ada perlu apa datang jauh-jauh ke gubuk saya ini? Jawab Pak Tama sopan. Juragan menepuk bahu Pak Tama lalu melirik ke kandang. Di sana, Si Begul sedang mengunyah rumput dengan tenang. Ekornya bergoyang pelan. Mata Juragan Marfu berbinar. Saya dengar dari orang-orang Bapak punya sapi besar. Ini ya? Wah, luar biasa. Putih, gemuk, sehat. Saya mau beli. Pak Tama menyinjum kecut. Maaf Juragan, sapi ini bukan untuk dijual. Sudah saya niatkan untuk kurban. Juragan tertawa kecil. Nada suaranya meninggi. Kurban? Hah, Pak Tama, dunia ini keras. Kalau ada yang mau kasih uang besar, ambil saja. Saya kasih harga 15 juta. Maaf Juragan, saya tidak bisa. Ini janji saya. Jawab Pak Tama tegas meski hatinya sedikit bergetar mendengar nominal itu. Juragan Marfu mendengus. 15 juta murah ya. Baiklah saya naikkan jadi 20 juta. Bagaimana? Uang tunai sekarang juga. Pak Tama menggeleng. Sekali lagi maaf Juragan, sapi ini amanah saya. Wajah Juragan memerah, tawanya mendadak berhenti. Matanya menyipit, bibirnya menegang. Hati-hati kalau bicara janji, Pak Tama. Jangan sampai janji itu malah membawa sial buat keluarga. Kalimat itu ia lontarkan pelan, tapi setiap kata terasa seperti racun yang merayap masuk ke telinga Pak Tama. Juragan berbalik masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan jejak debu di jalan tanah. Dari kaca spion, matanya menatap tajam kandang Si Begul. Tatapan yang mengandung dendam. Sejak sore itu, suasana rumah Pak Tama berubah. Angin yang biasanya sepoi-sepoi kini seperti membawa hawa panas. Malam datang lebih cepat, gelapnya terasa menekan. Di belakang rumah, rumpun bambu berderak meski tak ada angin.
Pak Tama duduk di dipan bambu, menatap kandang yang diterangi lampu senti redup. Si Begul tampak gelisah, ekornya tak berhenti bergerak. "Kenapa, Begul? Kamu lapar?" Pak Tama masuk ke kandang, mengelus kepala sapi kesayangannya. Si Begul mendengus pelan, tapi matanya seperti menatap sesuatu di luar. Pandangan itu tajam ke arah rumpun bambu. Pak Tama ikut menoleh. Gelap, hanya gelap. Namun telinga Pak Tama mendengar suara lirih, seperti bisikan yang terbawa angin. "Bukan untuk kurban, bukan untuk kurban." Ia tertegun, bulu kuduknya berdiri. Ia keluar kandang dengan langkah berat, menutup pintu rapat-rapat. Menjelang tengah malam, suara aneh kembali terdengar. Lonceng yang tergantung di leher si Begul berdenting pelan. Ting, 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 padahal tidak ada yang menyentuhnya. Pak Tama terbangun dari tidurnya. Ia keluar dengan membawa lampu minyak, jantungnya berdegup cepat. Begitu sampai di kandang, ia melihat si Begul berdiri kaku, matanya memerah seperti bara, nafasnya berat. Di sudut kandang ada sesuatu yang membuat darah Pak Tama terhenti. Sebuah bungkusan kecil dari kain kafan diikat dengan benang hitam, basah seperti dilumuri cairan anyir. Pak Tama memunggutnya dengan tangan gemetar, lalu terjatuh karena tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah, pelan tapi berat, seperti ada seseorang yang berjalan di tanah becek. Pak Tama menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan pekat. Namun aroma menyengat, seperti dupa busuk yang terbakar memenuhi udara. Ia buru-buru masuk rumah, menutup pintu dan membaca doa seadanya. Tapi malam itu, tidur tak datang. Ia hanya bisa duduk sambil menggenggam tasbih, berharap pagi segera tiba. Apa yang Pak Tama tidak tahu adalah, di balik rumpun bambu, sepasang mata kosong tanpa wajah menatap kandang dengan penuh kebencian. Pesantren tempat Dakim menimba ilmu berada di kota kecil sekitar 40 km dari desa Tegalwarna. Malam itu, Dakim tengah tertidur di serambi musola pesantren bersama santri lain setelah sholat Isya. Suara jangkrik bersahutan di luar, angin berhembus lembut, menandakan malam berjalan tenang. Namun, di tengah keheningan itu, sebuah mimpi aneh datang menghampirinya. Dalam mimpinya, Dakim berdiri di tengah sebuah lapangan yang dipenuhi kabut tebal. Di depannya, tampak seekor sapi putih besar, si Begul. Lonceng di lehernya berdenting pelan, tapi denting itu berubah menjadi irama yang tak wajar. Ting, 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 semakin keras, semakin cepat. Seperti peringatan, dari mulut si Begul menetes darah pekat jatuh ke tanah yang mendadak berubah menjadi lumpur merah. Lalu terdengar suara, bukan suara manusia, bukan pula suara hewan, suara berat, serak, berbisik dari segala arah. "Bukan untuk kurban, bukan untuk kurban, nyawanya milik kami." Dakim mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa melihat si Begul roboh perlahan, matanya memerah, lidahnya terjulur panjang. Tepat sebelum tubuh sapi itu jatuh menghantam tanah, muncul bayangan hitam tinggi tanpa wujud di balik kabut. Sosok itu membawa sesuatu yang mirip cambuk, ujungnya berlumuran darah. Sosok itu menoleh ke arahnya. Meski tak punya mata, Dakim merasakan tatapan yang membakar. Tiba-tiba, suara lonceng terdengar semakin keras sampai mengguncangkan jantungnya. Dakim terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, nafasnya tersengal. "Dakim, istighfar!" ucap seorang temannya yang kebetulan terbangun. "Mimpi buruk ya?" Dakim mengangguk pelan, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu ini bukan sekedar mimpi. Ada firasat buruk seolah suara dari mimpi itu masih bergema di telinganya. Sepanjang malam ia sulit tidur, dan sebelum fajar ia mengambil wudhu dan sholat. Setelah salam, ia berdoa lama, memohon perlindungan untuk ayahnya dan si Begul. Namun hatinya tetap gelisah. Ada dorongan kuat yang membuatnya ingin pulang, seolah ada yang memanggil. Siangnya, setelah mendapat izin dari pengurus pesantren dengan alasan menjenguk ayahnya, Dakim bergegas pulang. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam dengan angkutan desa, melewati jalan berliku-liku di antara perbukitan dan kebun teh. Sepanjang jalan,
hatinya tak henti berzikir, mencoba meredakan rasa cemas yang kian menyesakkan dada. Begitu sampai di desa Tegalwarna, suasana terasa berbeda. Angin berhembus pelan, tapi hawa yang terbawa dingin menusuk, bukan sejuk seperti biasanya. Ketika melangkah melewati gapura desa, ia melihat beberapa tetua duduk di pos ronda. Wajah mereka serius membicarakan sesuatu. Tatapan mereka mengiringi langkah Dakim, seolah ingin memberi peringatan, tapi tak ada yang bersuara. Dakim sampai di rumah menjelang sore. Rumah itu masih sama, berdinding papan dengan pekarangan luas yang dipenuhi pohon pisang dan rumpun bambu di belakangnya. Tapi ada hal yang membuatnya berhenti sejenak. Ayam-ayam di halaman tergeletak mati, tanpa luka, 5 ekor. Semuanya kaku dengan mata melotot. Dakim merasakan hawa dingin menyusup ke tulangnya. "Bapak!" panggilnya sambil berlari ke dalam rumah. Ia menemukan Pak Tama duduk di sudut ruang tengah, wajahnya pucat, mata sayu. "Dakim, kamu pulang?" Suara Pak Tama pelan, seperti orang yang kehilangan tenaga. "Bapak kenapa?" Dakim memegang pundaknya. Ia merasakan tubuh bapaknya panas, tapi dingin di ujung jari. Sebuah tanda yang sering ia dengar sebagai pertanda gangguan gaib. "Semalam, aneh Kim, lonceng sapi bunyi sendiri. Saya lihat ada bungkusan di kandang, seperti kain kafan, dan ada suara orang bisik-bisik di rumpun bambu." Suara Pak Tama bergetar. Daki menatap bapaknya dengan mata membelalak. Semua firasat dalam mimpinya kini jadi kenyataan. Ia segera keluar menuju kandang. Dari jarak beberapa meter, ia mencium bau aneh. Bukan bau kotoran sapi, tapi bau seperti dupa terbakar bercampur anyir darah. Saat membuka pintu kandang, matanya langsung tertuju pada si Begul. Sapi itu masih berdiri, tapi kepalanya menunduk lesu. Nafasnya berat, matanya sayu, dan yang membuat Dakim tercepat, perutnya tampak membesar tak wajar, seperti digelembungkan dari dalam. Di sudut kandang, Dakim melihat bekas hitam gosong, seolah ada sesuatu yang pernah dibakar di sana. Tanda-tanda kiriman santet. Dakim meraba leher si Begul, terasa panas. Ia membaca doa pelan lalu menoleh keluar kandang. Matanya terpaku pada rumpun bambu di belakang. Angin bertiup pelan, tapi dari celah-celah daun ia melihat sesuatu. Bayangan hitam tinggi tanpa wujud jelas berdiri diam seakan menatapnya. Bulu kuduk Dakim berdiri. Ia menarik nafas panjang, lalu memejamkan mata, mengucap istighfar dan doa perlindungan. Tapi begitu ia membuka mata lagi, bayangan itu menghilang. Hanya suara bambu berderak yang terdengar. Dakim kembali ke rumah dengan wajah tegang. Malam itu, ia tidak bisa duduk tenang. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ini santet sungsang, ilmu hitam yang dikirim untuk mematikan hewan dari dalam, membuat perutnya pecah tanpa membekas. Dan kalau tidak segera dihadapi, bukan hanya si Begul yang mati, tapi nyawa orang rumah pun bisa jadi tumbal. Di luar, matahari tenggelam perlahan, lonceng di leher si Begul kembali berdentang, pelan, tapi teratur. Seolah memberi peringatan bahwa malam ini akan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Malam ketiga setelah Dakim pulang ke rumah menjadi awal bencana yang sesungguhnya. Sejak sore, langit desa Tegalwarna tampak muram. Angin hitam menggantung berat, menahan cahaya matahari. Angin membawa aroma tak biasa, seperti wangi dupa yang menyelinap di setiap hembusan. Dakim yang duduk di depan kandang merasa dadanya sesak, firasatnya buruk. Si Begul, sapi putih kebanggaan keluarga, kini tak lagi seperti dulu. Nafasnya berat, liurnya menetes tak terkendali. Matanya merah menyala seperti bara yang hendak padam. Perutnya terus membesar, menegang seperti hendak meledak. Setiap kali ia mengembik, suara yang keluar bukan lagi suara sapi biasa, melainkan erangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dakim memejamkan mata, mengusap wajah, lalu memandang ke arah ayahnya yang duduk di dipan bambu. "Bapak, saya yakin ini bukan sakit biasa. Ada yang mengirim sesuatu." Suaranya bergetar. Pak Tama menunduk, matanya sembab. "Saya tahu, Kim. Semalam saya lihat bayangan hitam di belakang kandang. Besar, tinggi, tak punya muka.
Waktu saya bacakan doa, angin datang kencang, lampu minyak padam sendiri. Dakim menatap ayahnya, kemudian menarik nafas panjang. Ia teringat ajaran gurunya di pesantren. Jika engkau melihat tanda-tanda gangguan, jangan takut, jangan lari. Lawan dengan iman dan doa, karena yang mereka takuti adalah kalimat Allah. Ia masuk ke dalam rumah, mengambil kitab kecil berisi amalan tolat bala dan segelas air putih. Dengan suara lirih, ia membaca doa sambil meniupkan ke air. Kemudian ia basuh tubuh si begul dengan air doa itu. Sesaat, sapi itu tampak tenang. Tapi tak lama kemudian, suara dentingan lonceng di lehernya berdenting keras, seolah ada yang mengguncangnya. Ting, ting, ting. Bersamaan dengan itu, angin kencang datang tiba-tiba, membuat pintu kandang berderit keras. Daun-daun bambu di belakang rumah bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan-bisikan samar. Bukan untuk kurban, bukan untuk kurban. Dakim merinding mendengarnya. Lalu sesuatu terjadi. Dari perut si begul keluar suara aneh seperti ada sesuatu yang menggelinding di dalamnya. Sapi itu mendadak meronta, matanya melotot, mulutnya mengeluarkan busa bercampur darah. Dakim berusaha menahannya agar tidak terluka, tapi tubuh sapi itu terlalu besar. Dalam kepanikan itu, dia mendengar suara tertawa. Suara yang jelas bukan dari manusia, melainkan sesuatu yang datang dari kegelapan. Dakim menoleh ke arah suara, dan disitulah ia melihatnya. Sosok hitam tinggi tanpa wajah berdiri di balik pagar bambu. Tubuhnya hitam legam, seperti bayangan pekat tapi padat. Bahunya lebar, tangannya panjang menjuntai, jarinya runcing seperti duri. Meski tak punya mata, Dakim bisa merasakan tatapan yang menusuk tulangnya. Tanpa sadar, Dakim melangkah mundur, bibirnya bergetar membaca ayat kursi. Tapi setiap kalimat yang keluar, angin justru bertiup makin kencang, seolah menantangnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Sampai suara si begul menggelegar diikuti bunyi krek, krek, seperti tulang yang dipatahkan. Sapi itu jatuh tersungkur, tubuhnya kejang-kejang, darah segar muncrat dari mulutnya memenuhi lantai kandang. Dakim berlari ke arah si begul sambil terus membaca doa. Ia menempelkan tangannya ke kepala sapi itu, air matanya menetes. Ya Allah, jangan ambil dia seperti ini. Di tengah kekalutan itu, sosok hitam perlahan melangkah mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara tanah berderah seperti ada beban berat menghantam bumi. Dakim menoleh, matanya membelalak. Ia tahu, makhluk itu bukan sekedar kiriman santet biasa. Ini adalah panggilan arwah penjaga ilmu hitam, makhluk yang menjadi perantara maut. Tanpa pikir panjang, Dakim mengambil segenggam tanah dari lantai kandang, lalu membaca doa yang diajarkan gurunya. Ia lempar tanah itu ke arah sosok hitam sambil berucap, Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, terdengar suara raungan panjang seperti 1000 suara bercampur jadi satu. Sosok itu mundur ke balik bayangan bambu, menghilang dalam kegelapan. Tapi sebelum lenyap, terdengar bisikan lirih di telinga Dakim. Kau melawan? Maka bukan hanya sapimu, tapi darah keluargamu jadi tumbal. Suara itu membuat Dakim bergemetar. Ia memeluk kepala si begul yang masih bernafas tersengal-sengal. Pandangannya kabur oleh air mata. Di luar angin berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang lebih mencekam daripada suara raungan tadi. Di kejauhan, gonggongan anjing bersaut-sautan seakan memberi peringatan bahwa malam ini belum berakhir. Dakim menatap kandang, melihat si begul menggigil hebat. Dari mulutnya keluar suara erangan terakhir sebelum jatuh terdiam. Tapi sebelum Dakim bisa memastikan, dari mulut si begul keluar sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat, yaitu sebuah gulungan kain kafan kecil berlumur darah dengan jarum hitam menancap di tengahnya. Itu tanda bahwa ini baru permulaan.
Sejak malam ketika makhluk hitam itu muncul, udara di rumah Pak Tama berubah. Bukan hanya dingin, tapi terasa berat dan menekan, seolah setiap sudut rumah menyimpan mata yang mengintai. Si Begul tergeletak di kandang, tubuhnya lemas, nafasnya tersengal-sengal, darah yang semalam keluar sudah mengering di mulutnya. Tapi mata sapi itu masih terbuka, memandang langit-langit kandang seakan menahan derita. Dakim duduk bersila di serambi. Kitab kecil yang ia bawa dari pesantren terbuka di depannya. Malam ini, ia bertekad melawan dengan semua yang ia tahu. Kalau aku diam, mereka akan mengambil bukan hanya si Begul, tapi juga Bapak, gumamnya dalam hati. Ia mengambil air di kendi, lalu membaca doa panjang sambil meniupkannya ke dalam air. Setiap kalimat terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan lidahnya. Sesekali, ia mendengar bisikan samar, "Berhenti, jangan kau teruskan." Tapi Dakim tidak peduli. Ia tahu ini adalah ujian. Selesai membaca amalan, ia berdiri, membawa segayung air ke kandang. Namun begitu ia melangkah keluar rumah, angin berhembus kencang, pohon pisang di pekarangan bergoyang hebat, rumpun bambu bergesekan keras menimbulkan suara aneh seperti jeritan. Langit mendadak gelap total, meski bulan seharusnya purnama. Dakim menoleh ke kanan dan kiri, sepi. Tapi entah kenapa, ia merasa langkahnya diikuti. Sesuatu berjalan bersamanya, namun tak terlihat. Setiap kali ia menoleh, yang tampak hanya bayangan dirinya sendiri. Namun, bayangan itu tampak lebih panjang dari seharusnya. Sesampainya di kandang, Dakim memercikkan air doa ke tubuh si Begul sambil melantunkan ayat suci. Tiba-tiba, sapi itu mengeluarkan suara erangan keras. Tubuhnya menggeliat liar. Lonceng di lehernya berdenting keras, bersaut-sautan dengan suara bambu berderak di belakang rumah. Dan di tengah kekacauan itu, suara tawa pecah di udara, tawa serak, panjang, menggelegar di setiap sudut pekarangan. Dakim berhenti membaca, matanya menatap ke arah rumpun bambu. Sosok hitam itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya hitam pekat seperti arang, tapi kulitnya tampak berlapis-lapis seperti ular yang mengelupas. Tidak ada wajah, hanya rongga gelap dengan 2 titik merah samar yang berdenyut seperti bara api. Makhluk itu perlahan melangkah. Kaki-kakinya tidak menapak tanah, tapi setiap gerakannya menimbulkan suara seperti tanah retak. Dari tangan yang panjang, keluar asap tipis warna abu-abu, menjalar ke tanah, merayap ke arah kandang. Dakim gemetar, tapi ia paksa lidahnya untuk kembali membaca ayat kursi. Suaranya bergetar, tapi kalimat itu keluar satu persatu. Saat sampai di tengah bacaan, angin bertiup lebih kencang. Tiba-tiba, pintu rumah terbanting keras. Suara Pak Tama terdengar dari dalam. Kim, tolong!" Dakim menoleh, lalu berlari masuk rumah. Ia menemukan ayahnya tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya berkomat-kamit, tapi bukan dengan suara manusia normal. Suara itu berat, parau, seperti suara dari dalam gua. "Kau melawan kami, kau mati." Pak Tama mendadak bangkit dan menatap Dakim dengan mata melotot. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat yang menetes ke lantai. Dakim mundur sambil gemetar, membaca doa sekuat tenaga. Tubuh Pak Tama terhuyung, lalu ambruk lagi, nafasnya tersengal-sengal. Dakim mendekat, memeluk ayahnya sambil menangis. "Bapak, istighfar, ingat Allah." Tapi Pak Tama hanya bisa menggerakkan bibir. Suaranya hampir tak terdengar. Dakim menempelkan telinga, dan yang ia dengar membuat darahnya membeku. "Mereka mau nyawa kita." Belum sempat Dakim menjawab, suara dentingan lonceng di kandang berbunyi keras berkali-kali, seakan ada yang mengguncangnya dengan paksa. Dari luar terdengar suara benda berat menyeret tanah, disusul suara auman panjang yang bukan milik sapi, bukan pula manusia. Dakim tahu
Malam ini mereka tidak main-main. Makhluk itu murka karena ia berani melawan. Amalan yang ia baca bukan membuat mereka pergi, tapi memancing amarah yang lebih besar. Dengan langkah gemetar, Dakim bangkit, mengambil kitabnya, dan keluar rumah. Angin bertiup kencang hingga membuat matanya perih. Dari balik pekat malam, sosok hitam itu kini berdiri tepat di depan kandang. Lonceng sapi masih berdenting keras, seakan ada yang mengguncangnya dengan paksa. Dari telapak tangannya keluar semburan asap hitam pekat yang langsung menyelimuti kandang. Suara si begul mengembik keras, diikuti bunyi benda pecah dari dalam kandang. Dakim menjerit membaca doa sekuat yang ia bisa, tapi suaranya kalah oleh suara tawa makhluk itu yang memekakkan telinga. "Kau mau melawan? Baiklah, kami ambil semua." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dakim melihat wujud utuh sosok yang selama ini hanya mengintai. Tinggi, hitam, tanpa wajah, tapi dari rongga kepalanya kini keluar banyak tangan kecil, tangan seperti bayi meraih ke segala arah. Suara lonceng berhenti mendadak. Keheningan turun, namun hawa maut semakin terasa. Dakim sadar, ini bukan lagi tentang si begul. Nyawa mereka kini jadi taruhannya. Malam itu berakhir tanpa jawaban. Dakim duduk bersandar di dinding ruang tengah. Tubuhnya lemas, napasnya tak beraturan. Di luar, angin sudah berhenti, tapi suasana tetap mencekam. Pak Tama tertidur setelah sempat kerasukan, tapi wajahnya pucat seperti orang yang habis kehilangan banyak tenaga. Dakim menatap ayahnya dengan mata sembab. Bayangan makhluk hitam tadi masih jelas di kepalanya. Ia mencoba mengusir rasa takut dengan membaca istighfar pelan. Namun, ada hal lain yang terus mengganggu pikirannya. Kata-kata Pak Tama sebelum pingsan. "Mereka mau nyawa kita." Apa maksudnya? Siapa sebenarnya mereka? Menjelang dini hari, Pak Tama membuka mata. Wajahnya masih lemah, tapi tatapannya dalam, seperti orang yang menanggung beban besar. Dakim mendekat. "Bapak, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengirim ini semua?" Pak Tama terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih. "Kim, ada hal yang selama ini tidak pernah Bapak ceritakan padamu, tentang ibumu." Kalimat itu membuat Dakim tercekat. Ia masih ingat betul ibunya meninggal ketika ia berumur 7 tahun. Orang-orang bilang karena sakit demam tinggi, tapi malam kematian itu selalu terasa aneh baginya. Malam penuh teriakan, doa, dan suara-suara asing yang sampai sekarang tak pernah ia mengerti. "Apa maksud Bapak?" Dakim tanya, suaranya serak. Pak Tama menarik napas panjang, matanya menerawang ke langit-langit rumah. "Waktu itu, ibumu meninggal bukan karena sakit biasa. Ia dibunuh oleh ilmu hitam." Dakim terpaku, darahnya seperti berhenti mengalir. "Bapak, jangan main-main." "Aku tidak main-main, Kim. Semua yang terjadi sekarang sama seperti dulu." Mata Pak Tama berkaca-kaca. "Dulu, Juragan Marfuh datang menawar sawah kita. Waktu itu Bapak menolak. Sawah itu satu-satunya warisan orang tuaku. Aku janji tidak akan menjualnya. Tapi Juragan tidak suka. 2 minggu kemudian, ibumu jatuh sakit mendadak. Panasnya tidak wajar. Badannya kejang, bibirnya biru. Orang kampung bilang itu santet." Suara Pak Tama bergetar, tangannya mengepal. "Malam itu, ibumu memanggil-manggil namaku, tapi aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa baca doa. Lalu, ibumu tewas sambil menggigit lidahnya sendiri. Darah keluar dari mulutnya. Dan Pak Tama menunduk, menahan isak. Dan aku menemukan jarum hitam di bawah bantalnya." Dakim menutup mulutnya, menahan teriakan. Hatinya panas, amarahnya menggelegar, bercampur rasa takut yang semakin menghimpit dada. Dan sekarang Juragan itu datang lagi, menawar si begul.
Setelah aku tolak, semua ini terjadi. Mereka kirim santet Kim, tapi kali ini lebih ganas. Mereka tidak mau hanya ambil sapi, mereka mau habisi kita. Dakim menatap ayahnya dengan rahang mengeras. Ingatan tentang malam mengerikan itu kembali berputar. Ia ingat samar-samar wajah ibunya, tubuhnya menggigil di atas tikar, suara tangisan bapak, dan suara aneh dari luar rumah seperti orang tertawa. Semuanya sama seperti sekarang. Tiba-tiba suara lonceng di kandang berdentang pelan. Ting, ting, ting. Dakim menoleh ke arah jendela. Fajar belum menyingsing, tapi cahaya samar mulai tampak. Ia berdiri, menatap ayahnya. "Baba, saya tidak akan biarkan ini berulang. Kita harus lawan. Saya punya amalan dari pesantren. Kiai saya sudah ajarkan doa untuk menolak sihir, dan kalau perlu, saya hubungi beliau." Pak Tama memegang tangan Dakim, matanya penuh rasa cemas. "Kim, jangan gegabah. Mereka kuat. Orang yang mereka kirim bukan dukun biasa. Itu orang yang juga dulu membunuh ibumu. Justru karena itu, Bapak, saya tidak akan biarkan mereka menang lagi." Dakim berjalan keluar, mengambil wudhu di sumur. Air pagi menusuk kulitnya, tapi ia merasa segar. Setelah sholat subuh, ia duduk bersila menghadap timur, membaca doa-doa dengan khusyuk. Bibirnya bergetar, tapi hatinya bulat. Ia akan melawan. Namun, saat ia baru menutup doa, seekor ayam hitam melintas di depannya. Kepalanya menunduk, matanya merah menyala. Ayam itu tidak berkokok, hanya berjalan pelan, menatap Dakim seolah mengirim pesan. Lalu, tanpa sebab, ayam itu tiba-tiba mati di hadapannya. Tubuhnya kaku, darah merembes dari paruhnya. Dakim menatap bangkai ayam itu, dadanya berdebar. Ia tahu ini pertanda. Pertarungan ini belum usai, justru baru akan dimulai. Di kejauhan dari balik rumpun bambu terdengar suara yang membuat darahnya berbeku. Tawa panjang menggelegar diikuti bisikan serak. "Bukan hanya sapimu, kami akan ambil semua yang kau cinta." Fajar sudah menyingsing, tapi langit desa Tegalwarna tidak menampakkan warna oranye seperti biasanya. Awan kelabu menggantung berat, membuat suasana pagi tetap gelap. Dakim duduk bersila di serambi. Kitab kecil tergeletak di pangkuannya. Ia baru saja menuntaskan wirid setelah sholat subuh, memohon kekuatan kepada Allah untuk menghadapi malam yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Di dalam rumah, Pak Tama masih terbaring lemah. Sesekali tubuhnya menggigil meski udara tidak terlalu dingin. Setiap kali ia memejamkan mata, mimpi buruk datang. Sosok hitam tanpa wajah berdiri di pintu rumah, memanggil namanya dengan suara serak yang menggema. Si Begul masih hidup, tapi kondisinya semakin kritis. Tubuhnya kurus, perutnya menggembung tidak wajar, dan dari mulutnya menetes busa bercampur darah. Lonceng di lehernya yang biasanya berbunyi ketika sapi bergerak, kini sering berdentang sendiri tanpa sebab. Hari itu, Dakim memutuskan untuk bertindak. Ia tahu mereka tidak bisa hanya menunggu. Juragan Marfu dan dukun yang ia bayar tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, kematian. Setelah sarapan seadanya, Dakim mengambil air sumur lalu mencampurnya dengan daun bidara yang ia tumbuk sambil membaca ayat suci. Air itu ia simpan dalam kendi untuk dipercikan ke seluruh rumah dan kandang. Ia juga menyiapkan segenggam garam yang telah ia doakan serta sebatang kayu siwak yang diberi bacaan khusus dari gurunya. Saat matahari mulai condong ke barat, Dakim menulis surat pendek untuk gurunya di pesantren, menjelaskan keadaan yang mereka hadapi. Ia titipkan pada tetangga yang kebetulan lewat menuju pasar. "Tolong sampaikan cepat, Kang," pintanya. Tetangga itu mengangguk, meski wajahnya tampak heran. Menjelang maghrib, suasana berubah drastis. Angin bertiup kencang dari arah rumpun bambu. Suara dedaunan berserakan bercampur dengan suara aneh, seperti bisikan yang saling bertumpuk. Langit gelap meski hujan tidak turun. Dakim merasakan hawa panas menekan dadanya, pertanda kehadiran makhluk halus yang tidak suka dengan doa-doanya. Ia mengambil kendi air doa, memercikannya ke setiap sudut rumah.
lalu menuju kandang. Setiap tetes air yang jatuh ke tanah menimbulkan suara aneh seperti bara padam. Dari dalam kandang, si Begul mendadak meronta hebat, membuat pintu bambu bergetar keras. Loncengnya berdentang tidak beraturan, memecah kesunyian malam. Dakim membaca ayat kursi keras-keras, suaranya menembus pekat malam. Namun ketika ia melangkah masuk ke kandang, lampu minyak tiba-tiba padam. Meski tidak ada angin kencang, gelap gulita menelan segalanya. Hanya dentingan lonceng dan erangan si Begul yang terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dakim mengucap pelan, meraba kantongnya mencari korek api. Saat cahaya kecil menyala, ia menahan napas. Di pojok kandang, sosok hitam itu berdiri. Kali ini wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya hitam pekat dengan lapisan kulit seperti sisik ular. Dari kepalanya yang tidak punya wajah, muncul belasan tangan kecil yang menjuntai, bergerak-gerak seperti akar pohon. Dari rongga dadanya keluar asap hitam pekat, menebarkan bau anyir bercampur belerang. Dakim mendur, membaca doa sekuat tenaga, tapi sosok itu bergerak cepat, seolah melayang, mendekatinya tanpa suara. Lonceng si Begul berdentang semakin keras, disusul suara kayu patah. Dakim melempar segenggam garam yang sudah didoakan ke arah sosok itu. Seketika terdengar suara melengking tajam, membuat telinga terasa pecah. Makhluk itu mundur, tapi tidak hilang. Ia tertawa. Tawa panjang menggema di setiap sudut kandang. Berani kau melawan, berani kau membaca nama yang kami benci. Suara itu bukan keluar dari mulut, melainkan menggema langsung di kepala Dakim. Seketika, tubuh si Begul terangkat dari tanah, melayang beberapa sentimeter, lalu terhempas keras ke lantai. Darah muncrat dari mulutnya, membentuk genangan. Dari perutnya, terdengar suara seperti sesuatu yang pecah. Dakim menjerit, mencoba meraih kepala sapi itu, tapi tiba-tiba pintu kandang tertutup sendiri dengan keras, mengurungnya di dalam bersama makhluk itu. Angin kencang berputar di dalam kandang, membuat jerami beterbangan seperti badai kecil. Dakim memeluk kitab kecil di dadanya, lalu berteriak membaca ayat suci. Setiap kalimat yang keluar membuat makhluk itu mengerang, tapi setiap erangan dibalas dengan guncangan keras di lantai kandang, seolah bumi bergetar. Lalu, sesuatu yang membuat darah Dakim membeku terjadi. Dari mulut si Begul keluar sesuatu yang tidak wajar, sebuah gulungan kain kafan berlumur darah dengan jarum hitam menancap di tengahnya, persis seperti yang ditemukan saat ibunya meninggal dulu. Gulungan itu bergerak sendiri, meloncat ke arah Dakim. Ia menjerit, menepisnya, tapi benda itu kembali meloncat, menempel di kakinya, panas seperti bara. Dakim meraih kayu siwak, menekannya ke gulungan kain sambil membaca doa keras-keras. Asap putih mengepul, disusul suara melengking panjang dari makhluk hitam itu. Sosoknya mundur, tubuhnya terbelah dua, kemudian melebur menjadi asap hitam yang menghilang ke arah rumpun bambu. Namun suara terakhir yang terdengar membuat bulu kuduk Dakim berdiri. Ini baru awal, bukan hanya sapimu, nyawa bapakmu akan jadi milik kami. Ketika semua reda, Dakim terduduk lemas di lantai kandang. Si Begul tergeletak diam, matanya terbuka tapi tak bernyawa. Air mata Dakim mengalir deras. Ia tahu pertarungan ini belum selesai. Kekalahan pertama sudah mereka alami, dan harga yang harus dibayar adalah kematian si Begul. Hujan deras mengguyur desa Tegalwarna sejak siang. Langit hitam disertai suara petir yang menggelegar, seolah menandai kemarahan langit terhadap sesuatu yang terjadi di bumi. Di rumah Pak Tama, suasana lebih kelam daripada badai di luar. Si Begul telah mati. Tubuhnya yang besar kini tergeletak di halaman, ditutup karung goni. Tidak ada yang berani mendekat selain Dakim yang sejak pagi berdiri termenung di dekat bangkai itu. Air hujan mengalir membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak pernah habis sejak semalam. Ia gagal melindungi hewan yang sudah diniatkan untuk kurban selama 7 tahun. Namun, bukan itu yang membuat dadanya sesak. Ada suara-suara aneh yang terus berbisik di telinganya setiap kali ia mencoba istighfar. Bapakmu berikutnya, darahnya akan jadi sajian kami.
Sejak fajar, Pak Tama mendadak jatuh sakit. Panas tubuhnya tinggi, tapi keringat dingin membasahi wajahnya. Setiap kali matanya terpejam, bibirnya bergerak-gerak mengucapkan kata-kata aneh, bukan doa, tapi seperti bahasa asing yang kasar dan menusuk telinga. Daki menahan tangis sambil terus membacakan ayat suci di telinga ayahnya. Ketika hujan mereda menjelang sore, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Dakim terkejut, siapa yang datang di tengah situasi seperti ini? Ia berdiri pelan, menoleh ke arah kamar ayahnya, lalu berjalan ke pintu. Ketukan itu berulang lagi, kali ini lebih keras, seperti menuntut dibukakan. Dengan hati-hati, Dakim membuka pintu. Matanya langsung membelalak. Juragan Marfuh berdiri di sana, mengenakan jas hujan hitam yang meneteskan air. Wajahnya licik, senyumnya tipis, tapi menusuk, seolah ia tahu setiap luka yang sedang dialami keluarga Dakim. Di belakangnya, dua orang pria berbadan kekar berdiri memegang payung besar. "Assalamualaikum, Kim." Suara juragan terdengar serak, tapi penuh ejekan. Dakim menggenggam erat gagang pintu. "Waalaikumsalam. Ada perlu apa?" Juragan melangkah masuk tanpa menunggu dipersilahkan. Sepatu botnya menginjak lantai kayu, menimbulkan bunyi berderak. Ia menatap sekeliling rumah, lalu pandangannya berhenti pada pintu kamar tempat Pak Tama terbaring. "Kasihan, bapakmu sakit ya?" Katanya seolah menyesal, tapi senyum di bibirnya tak hilang. Daki menahan napas sambil terus membacakan ayat suci di telinga ayahnya. Ketika hujan mereda menjelang sore, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Dakim terkejut, siapa yang datang di tengah situasi seperti ini? Ia berdiri pelan, menoleh ke arah kamar ayahnya, lalu berjalan ke pintu. Ketukan itu berulang lagi, kali ini lebih keras, seperti menuntut dibukakan. Dengan hati-hati, Dakim membuka pintu. Matanya langsung membelalak. Juragan Marfuh berdiri di sana, mengenakan jas hujan hitam yang meneteskan air. Wajahnya licik, senyumnya tipis tapi menusuk, seolah ia tahu setiap luka yang sedang dialami keluarga Dakim. Di belakangnya, dua orang pria berbadan kekar memegang payung besar. "Assalamualaikum, Kim." Suara juragan terdengar serak tapi penuh ejekan. Dakim menggenggam erat gagang pintu. "Waalaikumsalam. Ada perlu apa?" Juragan melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Sepatu botnya menginjak lantai kayu, menimbulkan bunyi berderak. Ia menatap sekeliling rumah, lalu pandangannya berhenti pada pintu kamar tempat Pak Tama terbaring. "Kasihan, bapakmu sakit ya?" Katanya seolah menyesal, tapi senyum di bibirnya tak hilang. Dakim menahan napas. "Apa maksudmu datang ke sini?" Juragan duduk di kursi panjang, melepas jas hujannya dan menyandarkan tubuh gemuknya. "Aku hanya ingin menawari bantuan. Aku dengar si Begul sudah mati." Ia terkekeh. Suara tawanya berat dan menghina. "Sayang sekali, 7 tahun dirawat akhirnya mati begitu saja." Dakim menggenggam tangan, menahan amarah yang mendidih. "Kalau bapak datang hanya untuk menghina, lebih baik pulang sekarang." Juragan mengangkat alisnya, pura-pura kaget. Jangan marah dulu. Aku ini berniat baik. Bapakmu sakit, sapimu mati. Aku bisa bantu, Kim. Tapi syaratnya, kamu jual sawah itu padaku. Aku bayar 2 kali lipat harga pasar. Beres semua masalahmu." "Tidak akan pernah." Suara Dakim menggema di ruang tamu. Juragan menghela napas panjang lalu berdiri. Tatapannya berubah dingin, senyumnya menghilang. Ia mendekat, menatap mata Dakim dalam-dalam. "Kim, jangan sombong. Dunia ini milik orang yang berkuasa. Kamu mau melawan? Kamu pikir amalan pesantrenmu cukup untuk menghentikan kami?" Dakim bergeming, meski tubuhnya gemetar. "Saya tidak takut, Juragan. Allah yang melindungi kami." Juragan mendengus, lalu menepuk bahu Dakim dengan keras. "Kalau begitu, tunggu saja. Malam ini kamu akan tahu siapa yang berkuasa di desa ini." Ia berbalik, berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh, menatap dengan mata menyala seperti bara. "Sampaikan salamku pada bapakmu. Semoga dia kuat sampai besok pagi."
Pintu menutup dengan dentuman keras. Dakim berdiri kaku, napasnya memburu. Dari kamar, suara Pak Tama mendadak berubah jadi jeritan panjang, disusul bunyi benda pecah. Dakim berlari masuk. Ia menemukan ayahnya terbaring di lantai, tubuhnya melengkung aneh seperti dipelintir. Dari mulutnya keluar darah hitam dan di dadanya terdapat bekas telapak tangan berwarna merah seolah baru saja ditempel sesuatu yang panas. Dakim berteriak memanggil nama ayahnya. Air matanya jatuh tak terbendung. Di luar, suara tawa panjang terdengar bercampur dengan suara guntur. Dan dalam bisikan yang hanya terdengar di telinganya, suara itu kembali datang. "Kami sudah ambil sapimu, sekarang giliran bapakmu." Langit desa Tegal Warna malam itu pekat seperti tinta. Bulan menghilang, awan tebal menutup cahaya bintang. Suara angin mendesing di antara rumpun bambu, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Rumah Pak Tama diselimuti kegelapan, hanya diterangi lampu minyak yang berkelip seperti akan padam setiap saat. Dakim duduk bersila di ruang tengah. Di depannya, kitab kecil terbuka. Air dalam kendi diletakkan di samping, dan seutas tali putih terulur dari tangannya ke pintu depan. Tali itu bukan sembarang tali yang sudah diberi doa untuk menjadi benteng dari makhluk halus yang hendak masuk. Pak Tama terbaring lemah di kamar, tubuhnya panas, keringat bercucuran, tapi kulitnya pucat seperti mayat. Bekas telapak merah di dadanya kini berubah kehitaman, merambat ke leher. Sesekali ia menggeliat, mengeluarkan suara lirih yang bukan lagi milik manusia, melainkan suara berat dan parau, seperti dua nada yang bertubrukan. Dakim menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, jangan ambil bapak seperti ini." Ia menyeka air mata dengan punggung tangan, lalu kembali fokus ke wirid yang ia lantunkan sejak Isya. Sudah berjam-jam ia duduk, tapi hawa gelap di rumah itu tidak berkurang, justru semakin tebal. Menjelang tengah malam, suara ketukan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Pelan, tapi ritmis, seakan ada yang sengaja memberi tanda. Dakim merinding. Siapa yang datang di waktu seperti ini? Ia mendekat, menggenggam kayu siwak yang sudah diberi doa. "Siapa?" Suaranya tegas. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang kembali terdengar, kali ini lebih keras. Dengan hati berdebar, Dakim membuka pintu sedikit. Seketika, angin kencang menerpa wajahnya, memadamkan lampu minyak di belakang. Di ambang pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap pekat dan suara bambu berderak di kejauhan. Tapi, ketika Dakim hendak menutup pintu, sesuatu melayang masuk, gumpalan asap hitam, pekat seperti arang terbakar, menembus sela pintu dan langsung menyebar ke dalam rumah. Dakim menjerit membaca ayat kursi sekuat tenaga. Namun suara tawa menggelegar menggema dari setiap sudut ruangan. "Kau kira tali putihmu bisa menghentikan kami, Dakim?" Bisikan itu masuk ke kepalanya, membuat jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela berderak, terbanting menutup sendiri. Ruangan gelap gulita. Dari lantai, asap hitam mulai menjalar membentuk sosok raksasa yang sudah ia kenal. Makhluk hitam tanpa wajah dengan belasan tangan kecil menjuntai dari kepalanya. Tapi kali ini, ukurannya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Dari tubuhnya, keluar suara gemuruh, bercampur jeritan manusia. Dakim menggenggam kayu siwak, meraih kendi air doa, dan memercikan ke sekeliling sambil membaca doa keras-keras. Setiap percikan membuat makhluk itu mengerang, tapi tidak mundur, justru semakin mendekat, meraih Dakim dengan tangan-tangan kecil yang menjulur. Saat hampir tersentuh, suara keras menggema dari luar rumah. "Allahu Akbar!" Suara itu menebas kegelapan seperti petir. Dakim menoleh. Dari pintu, seorang lelaki tua dengan sorban putih berdiri tegak. Wajahnya bersinar dalam cahaya pelita yang dibawa 2 santri di belakangnya. Kiai Abdul, guru Dakim dari pesantren, akhirnya datang. "Kim, teruskan bacaannya, jangan berhenti."
teriak Kiai Abdul. Ia mengangkat tongkat kayu dan mengetukkannya ke lantai sambil melantunkan ayat-ayat suci. Dua santri menuangkan air doa ke seluruh ruangan. Suara gemuruh memenuhi udara ketika asap hitam itu mendesis. Tubuhnya seperti melepuh. Makhluk itu melolong, tubuhnya menggelembung, lalu pecah menjadi ribuan ular kecil yang menyebar ke lantai. Dakim nyaris menjerit, tapi Kiai Abdul segera menaburkan garam doa, membuat ular-ular itu meleleh menjadi cairan hitam berbau anyir. Namun sebelum semua hilang, suara tawa terdengar lagi. Kali ini jauh lebih mengerikan. Kau kira ini akhir? Juraganmu sudah menyerahkan darah. Kami akan kembali. Dakim tertengun. Juragan Marfu? Apa maksudnya? Tapi sebelum ia sempat berpikir, teriakan melengking terdengar dari luar rumah. Dakim, Kiai Abdul dan dua santri berlari keluar. Di halaman, mereka melihat Juragan Marfu terkapar di tanah. Tubuhnya kejang-kejang, dua matanya melotot, darah hitam menyembur dari mulut dan hidungnya. Tangannya mencakar-cakar tanah, meninggalkan jejak seperti orang yang mencoba bertahan dari sesuatu yang tak terlihat. Di sekeliling tubuhnya, tanah basah berwarna hitam pekat, berbau belerang. Juragan Marfu menoleh ke arah Dakim dengan tatapan penuh kebencian, lalu mendadak menjerit keras. Tubuhnya melengkung seperti tulang-tulangnya dipatahkan dari dalam. Sekejap mati, ia ambruk, tak bernyawa. Hujan mulai turun deras, membasuh halaman yang berlumuran darah hitam. Makhluk itu lenyap bersama hembusan angin, tapi hawa dingin yang tertinggal membuat bulu kuduk merinding. Kiai Abdul menoleh ke Dakim, menepuk pundaknya. Pertarungan ini belum akhir, Kim. Selama ada orang yang menjual imannya untuk kekuasaan, setan selalu punya jalan. Tapi malam ini, kau menang. Dakim menunduk, air mata mengalir deras. Ia menatap tubuh si begul yang sudah membusuk di pojok halaman, lalu menatap langit yang gelap. Ia tahu satu hal, ibunya, sapinya dan ayahnya menjadi korban keserakahan manusia yang memanggil setan. Dan malam ini, darah keserakahan itu kembali ditelan bumi.